Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda dengan NIM 2650158. Saya akan mempresentasikan tentang supply chain management. Adapun rumusan masalahnya yaitu bagi berikut. Pertama, strategi supply chain, perencanaan produk baru dalam supply chain, konfigurasi jaringan supply chain, pengelolaan permintaan dan perencanaan produksi, mengelola persediaan pada supply chain, kemudian manajemen pengadaan, manajemen transportasi dan distribusi informasi dan bullwhip effect, pengukuran kinerja supply chain, teknologi informasi dan manajemen rantai pasok, dan mengelola rantai pasok global. Yang pertama, strategi supply chain. Dasar strategi supply chain ada dua, sesuai dengan tipe perusahaan make to stock. Sesuai dengan tipe perusahaan make to stock akan berbeda strateginya dengan perusahaan make to order. Strategi supply chain menurut tipe perusahaan pada umumnya yaitu pertama, strategi yang merupakan strategi supply chain yang fokus pada efisiensi aktivitas dan standarisasi. Dan ada juga strategi merupakan strategi supply chain yang fokus pada aktivitas yang responsif. Selanjutnya, perancangan produk baru dalam perspektif supply chain. Ini merupakan salah satu fungsi vital yang sejajar dengan fungsi-fungsi lain seperti pengadaan produksi dan distribusi produk. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam perancangan produk baru yaitu keterlibatan supplier dalam perancangan produk baru, fase-fase kegiatan dalam perancangan produk baru, memperlihatkan aspek supply chain dalam perancangan produk baru, mengoptimalkan pengelolaan persediaan, dan memperhatikan kebutuhan pelanggan. Kemudian, konfigurasi jaringan supply chain merupakan kegiatan paling penting yang harus dilakukan pada supply chain manajemen. Implementasi strategi hanya bisa berlangsung secara efektif apabila supply chain memiliki jaringan dengan konfigurasi yang sesuai. Struktur jaringan yang menentukan supply chain yang responsif atau efisien, contohnya seperti supply chain responsif, yaitu konfigurasi jaringannya harus ditunjang. Sedangkan yang efisien itu jaringan yang relatif tersentralisasi dengan fasilitasnya dia lebih sedikit. Ini contoh dari jaringan konfigurasi supply chain. Kemudian pengelolaan permintaan dan perencanaan produk. Hal ini bertujuan untuk mengetahui serta merencanakan permintaan terhadap barang dan jasa. Adapun pendekatan yang diterapkan dalam pengelolaan permintaan yaitu tidak melakukan apapun, terus mengurangi permintaan, meningkatkan permintaan, menyimpan permintaan, dan menyimpan permintaan antrian. Selain itu ada rencana pengendalian produksi, seperti meramalkan permintaan produk, memonitor permintaan yang aktual, menetapkan ukuran pemesanan barang, menetapkan sistem persediaan yang ekonomis, dan menetapkan kebutuhan produksi. Terus mengelola persediaan pada supply chain. Ini bertujuan untuk persediaan tambahan yang diadakan untuk melindungi atau menjaga kemungkinan terjadinya kekurangan bahan atau stok. Ini cara-cara mengelola persediaan dengan tepat, seperti lakukan perencanaan dan proyeksi, paham sistem persediaan dengan cara menentukan sistem persediaan, tentukan standar operatif produk, buat jadwal persediaan, dan hitung anggaran persediaan. Kemudian pengadaan supply. Pengadaan ini dia tujuannya untuk menyediakan input berupa barang atau jasa yang dibutuhkan dalam kegiatan produksi maupun kegiatan dalam perusahaan. Tugas pengadaan contohnya dia itu merancang hubungan yang tepat dengan supplier, memilih dan mengimplementasikan teknologi yang cocok, memelihara data item yang dibutuhkan, melakukan proses pembelian dan mengevaluasi kinerja supplier. Kemudian transportasi dan distribusi. Dia ini suatu produk yang berpindah dari lokasi di mana mereka diproduksi ke lokasi konsumen atau pemakai yang sering kali dibatasi oleh jarak yang sangat jauh. Ini strategi distribusi, dia itu pengirimannya langsung dan pengiriman melalui warehouse. Sedangkan strategi transportasi itu dia pengiriman dan pengangkut. Kemudian di story informasi dan bullwhip effect, dia ini distribusi di story informasi ini dia
sumber kendala dalam mencapaikan supplier chain yang efisien. Seringkali informasi tentang permintaan konsumen terhadap suatu produk relatif stabil. Sedangkan bullwhip yaitu suatu fenomena di mana suatu lonjakan kecil di level konsumen akan mengakibatkan lonjakan yang sangat tajam di level yang jauh dari konsumen. Kemudian pengukuran kinerja ini dia suatu proses penilaian ketercapaian aktivitas yang terhadap tujuan dan sasarannya sudah ditentukan sebelumnya, termasuk sumber daya yang menghasilkan barang dan jasa, hasil kegiatan dibandingkan maksud yang diinginkan. Strategi supply chain, dia strategi supply chain dalam peranan teknologi informasi ini contohnya manajemen hubungan pelanggan. Dia ini tujuannya untuk menjadikan struktur dalam mengembangkan dan memelihara hubungan dengan pelanggan. Ada manajemen pelayanan dan pelanggan, manajemen permintaan, pemesanan, manajemen aliran manufaktur, dan lainnya. Kemudian mengelola rantai pasok global. Manajemen rantai pasok global ini dia ini yang memperoleh perhatian besar oleh banyak perusahaan. Keunggulannya ini kompetitif yang sangat signifikan yang disebabkan oleh tindakan mereka mentersegrasikan dan mengelola aktivitas rantai pasok secara global. Contohnya dia itu pada perusahaan Dell telah melakukan konfigurasi internasional. Fungsinya untuk mengurangi dan menghapuskan acara secara substansial seperti pergudangan barang jadi dan toko eceran. Mungkin itu saja dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.